end. Can you be my lover up until the very end? Let me Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Tamara Nale. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut sebagai pesawat. Kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana di sini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama katrol, dan yang kedua bidang miring, dan yang ketiga adalah tuas. Nah, katrol sendiri merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Biasanya digunakan untuk mengangkat benda yang berat. Nah, katrol sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu katrol tetap, bebas, dan katrol majemuk. Nah, katrol tetap merupakan katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Nah, contohnya pada katrol sumur. Nah, seperti pada gambar yang ini merupakan salah satu contoh penggunaan katrol tetap, yaitu katrolnya dipasang pada suatu tempat yang tetap sehingga katrolnya tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Nah, katrol tetap sendiri mempunyai persamaan, yaitu gaya beban gaya kuasa atau gaya yang diberikan sama dengan gaya beban. Nah, materi yang berikut adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Contohnya pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, katrol bebas sendiri mempunyai persamaan, yaitu gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Nah, ini merupakan gambar contoh penggunaan katrol bebas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa katrolnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrolnya dapat berpindah tempat atau bergerak bebas ketika digunakan. Yang berikut adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Contohnya digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Katrol majemuk sendiri mempunyai persamaan, yaitu gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Nah, di sini katrol majemuk itu terdiri dari 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Nah, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan katrol bebas dan ini merupakan katrol tetap. Jadi katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Yang berikut adalah keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis sendiri adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanis dapat dicari dengan cara menghitung perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Nah, keuntungan mekanis pada katrol tetap yaitu bernilai 1. Pada katrol bebas, keuntungan mekanis bernilai 2. Pada katrol majemuk, keuntungan mekanis sama dengan jumlah katrol yang digunakan. Jadi, semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin besar nilai keuntungan mekanisnya. Nah, yang berikut kita masuk pada pesawat sederhana jenis kedua, yaitu bidang miring. Bidang miring sendiri adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Contohnya pada lintasan yang meliuk-liuk. Nah, contohnya pada gambar di samping sini, ini merupakan salah satu contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan, yaitu pada lintasan yang meliuk-liuk. Nah, ada beberapa istilah dalam bidang miring, yaitu yang pertama S.
Di sini S merupakan panjang bidang miring, satuannya adalah meter. Dan yang berikut ada F. F merupakan gaya yang diberikan dan memiliki satuan Newton. Dan sedangkan W adalah berat benda yang satuannya adalah Newton. H merupakan tinggi bidang miring, satuannya adalah meter, dan theta merupakan besar sudut dari bidang miring tersebut. Rumus bidang miring adalah gaya akan berbanding lurus dengan tinggi bidang miring. Nah, seperti ditampilkan di sini, gaya yang diberikan sama dengan berat benda dikali dengan tinggi bidang miring dan dibagi dengan panjang bidang miring tersebut. Ini merupakan gambar penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti gambar di bawah sini, ketika kita mengangkat beban benda yang sangat berat dan dengan menggunakan seperti ini tentunya akan terasa sulit dan sangat berat bagi kita. Dan ketika kita menggunakan bidang miring seperti ini, maka tentu pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Di bawah sini merupakan keuntungan mekanis bidang miring. Seperti yang telah ditampilkan di sini bahwa keuntungan mekanis dari bidang miring sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring dan sama dengan berat benda dibagi dengan gaya yang diberikan. Yang berikut adalah jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu tuas. Pengertian tuas sendiri adalah pesawat sederhana yang terdapat tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk meringankan pekerjaan. Berikut istilah-istilah dalam tuas. Tuas sendiri juga biasa disebut dengan pengungkit. Nah, istilah-istilah berikut, yang pertama titik tumpu. Titik tumpu merupakan titik tempat alat itu bertumpu. Dan yang kedua titik beban. Titik beban merupakan titik di mana tempat beban itu berada. Yang ketiga titik kuasa. Titik kuasa merupakan titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Dan yang keempat lengan beban. Lengan beban merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Yang kelima lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Dan yang keenam beban atau sama dengan berat benda. Dan yang ketujuh adalah kuasa atau gaya yang diberikan. Tuas sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Di sini adalah merupakan rumus tuas. Rumus tuas sendiri sama dengan berat benda dikali dengan lengan beban sama dengan gaya yang diberikan atau kuasa dikali dengan lengan kuasa. Rumus keuntungan mekanis di sini, keuntungan mekanis dari tuas sama dengan berat benda dibagi dengan gaya sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, kita masuk pada tuas jenis pertama. Di sini letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, pemotong rumput, tang, dan jungkit-jangkit. Nah, ini seperti pada gambar berikut, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, seperti contoh pada jungkit-jangkit, yaitu titik tumpunya berada di sini. Ini merupakan titik beban dan ini titik kuasa. Ini merupakan contoh-contohnya, yaitu gunting, tang, pemotong rumput, dan jungkit-jangkit. Yang berikut adalah tuas jenis kedua. Tuas jenis ini letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Nah, ini seperti gambar, yaitu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, ini penerapan pada gerobak beroda 1, yaitu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang berikut adalah tuas jenis ketiga.
Letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, seperti pada gambar ini, yaitu titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, ini penerapannya dalam kehidupan, yaitu pada sekop, titik tumpu dan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, ini merupakan contohnya, yaitu sekop, stapler, dan penjepit roti dan pinset. Nah, yang berikut prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Yang ini merupakan pengungkit jenis pertama. Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Dan pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Yang ketiga, pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Ini merupakan tuas jenis ketiga. Di sini ada otot bisep dan lain sebagainya, dan ini merupakan tuas jenis pertama dan kedua. Baik, sekian dari materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya.